Saudara, segenap keluarga, kita akan bersama-sama membaca merenungkan Tuhan. Sebelumnya mari kita tunduk kepala kita berdoa. Kami syukuri beragam bentuk penyertaan Tuhan, teristimewa penyertaan dan kekuatan dari Tuhan bagi segenap rumpun keluarga di dalam menjalani masa-masa duka karena kepergian ayahanda nenek kasih. Kami merasakan kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan yang membuat keluarga teguh dalam segala duka yang dialami, bahkan diberikan kekuatan kesehatan untuk mempersiapkan semua rangkaian acara pemakaman ayahanda nenek kasih. Kami mau mendengarkan isi hati Tuhan sore hari ini, mencoba mengerti dengan baik bagaimana kami harus memakamkan orang tua kami dalam perang iman kami kepada Tuhan, agar seluruh rangkaian acara pemakaman sungguh menjadi kesaksian keluarga tentang kebaikan Tuhan di tengah-tengah suatu keluarga yang Kau hadirkan melalui kehidupan seorang ayah atau nenek kasih. Tolong hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Ambil alih pemberitaan firman dari tempat ini kata demi kata, dan biarkan Tuhan dalam waktu sejenak ini sabda Tuhan mengambil tempat yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami. Tenangkan suara sendiri kami. Tuhan berkenan berbicara melampaui segala kelemahan, keterbatasan, bahkan ketidaklayakan hamba. Berbicaralah Bapa, berbicaralah. Nyatakan isi hati kehendak Tuhan buat kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpuji nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin bacakan satu bagian dari firman Tuhan di Lukas pasal ayat 9 ayat 57 sampai ayat yang ke-62. Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 57 sampai ayat yang ke-62. Ini bacaan Injil hari Minggu yang lalu. Bagian teks Alkitab yang banyak orang Toraja suka tanya-tanya apa artinya. Saya bacakan saudara. Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai ayat 62. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-murid yang melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapa." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membaca ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu bagian firman Tuhan yang boleh kita baca bersama-sama. Ayat 59, 60, dia bilang gini, Bapak Ibu sekalian. Lalu ia berkata kepada seorang yang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapa. Tapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati." Ini bagaimana harus mengerti ayat ini? Pertanyaan paling penting itu gini, Bapak sekalian. Apa yang Tuhan mau saya tahu dari relasi saya dengan Tuhan? Relasi saya dengan Tuhan ketika secara sengaja dulu keperlihatkan bagaimana Tuhan mengucapkan memakai sebuah hal yang sangat prinsipil, sangat penting untuk kehidupan masyarakat Yahudi, itu pemakaman orang tua. Untuk menjelaskan betapa pentingnya relasi saya dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau saya tahu dari firman Tuhan ini, saudara? Ketika secara sengaja sekali lagi
Injil Lukas mau menjelaskan hubungan kita dengan Tuhan dengan cara membandingkannya dengan sebuah hal yang sekali lagi sangat penting, sangat prinsipil bagi orang Yahudi, yaitu apa? Tentang tata cara pemakaman orang tuanya. Kalau hari ini firman Tuhan katakan biarkan orang mati menguburkan orang mati, karena maksud selalu kita mati kita perayaan ini. Masa tak tahu kamu belo teman-teman kan? Lalu apa yang sering disampaikan Bapak Ibu sekalian? Saya lagi itu pertanyaan yang paling mendasar sebenarnya. Ini kan kalau baca cerita begini, biarkan orang mati menguburkan orang mati, mau melakukan bagaimana ini Pak Pemirsa? Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, itu pertanyaan yang paling penting. Apakah Tuhan bermaksud mau mengatakan bahwa ya udah urusan pemakaman itu tidak penting buat kita? Saya pikir tidak. Ya. Kalau bandingkan dengan ayat yang di bawahnya misalnya, waktu dia katakan kau ikut aku, dia bilang saya mau pamit dulu ke orang tua, dan kemudian Tuhan katakan barang siapa mau membajak menolak ke belakang dia tidak layak untuk aku, seolah-olah masa Nabi lah pamit kira mau tomat tadi kok bisa Nabi. Dan saya pikir bukan itu juga maksud Tuhan. Sebab kalau Bapak Ibu ingat cerita Elia ketika dia memanggil Elisa untuk menggantikan dia dalam 1 Raja-Raja pasal 19 kan, Elia panggil Elisa untuk menggantikan dia sebagai nabi bagi Israel. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 20 Elisa mengatakan, oke lah, saya izinkan dulu saya pergi mencium kedua orang tuaku. Dan Elia mengatakan, oh mana mau kau cium kedua orang tua. Dan Elisa tidak tahu. Jadi kira-kira perpisahan apa ya? Jadi tidak ada masalah soal itu sebenarnya. Lalu kalau begitu Bapak Ibu Saudara, kan itu pertanyaan paling mendasar sebenarnya adalah apa yang Tuhan mau saya tahu tentang relasi saya dengan Tuhan. Ketika sekali lagi dia Tuhan mau mencoba menjelaskan, Injil Lukas mau mencoba menjelaskan relasi kita dengan Tuhan dengan cara membandingkannya dengan satu hal, sekali lagi, sebuah hal yang sebenarnya sangat penting buat orang Yahudi, yaitu apa? Memakamkan orang tua yang menjadi wujud ketaatan kepada Tuhan. Untuk apa? Menghormati orang tua. Jadi dalam tradisi masyarakat Yahudi, dalam Bapak Ibu nanti perhatikan dalam perjanjian lama, memakamkan orang tua dengan baik itu bagian dari ketaatan kepada Tuhan. Untuk apa? Menghormati orang tua. Kan 10 hukum mengatakan hormati orang tua, betul? Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bapak Ibu coba kita perhatikan bagaimana tradisi pemakaman dalam perjanjian lama misalkan. Harun ketika meninggal ditangisi berapa hari? 30 hari. Bayangkan saya atau apa saya berbuat tiap hari. 1 bulan penuh. Harun ketika meninggal ditangisi 30 hari. Bayangkan luar biasa. Dalam bilangan 20 dan 29. Musa ketika dia meninggal juga, meskipun ketika dia meninggal kan bisa-bisa mati, Pak. Musa waktu meninggal kan sendirian di Gunung Nebo, tidak ada yang tahu kuburannya di mana. Karena dia dimakamkan oleh malaikat. Alkitab mengatakan, tidak ada yang tahu makam. Orang bisa-bisa tidak. Orang yang paling hebat dalam sejarah umat Israel itu meninggal seorang diri. Tidak ada yang teman, taruh untuk teman itu. Taruh jadi selayani itu sendiri. Tapi meskipun dia terpisah, Israel ketika tahu Musa meninggal, mereka berhenti dan menangisi Musa 30 hari juga. Jadi Bapak bisa bayangkan, penting sekali tradisi pemakaman. Beberapa literatur mengatakan secara implisit tersirat. Tapi saya bilang tidak tersirat, implisit. Jelas sekali dalam kitab perjanjian lama. Kehidupan masyarakat Yahudi, betapa pemakaman orang tua itu menjadi sebuah hal yang sangat penting. Yakub ketika meninggal, sebelum meninggal, dia titip satu pesan kepada anak-anaknya. Apa pesannya waktu itu? Saya bacakan nih. Yakub sebelum meninggal, Kejadian 49 ayat 29, Kejadian 49 ayat 29, dia bilang begini. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang ada di ladang Efron, orang itu, di ladang gua Mahpelah. Coba bayangkan, dia tahu dia tinggal di Mesir, ikut dengan Yusuf anaknya yang sudah jadi bos penguasa di Mesir, orang kedua setelah Firaun, Kanaan. Dia bilang sama anaknya, kalau saya meninggal, kumpulkan saya bana sudah,
Mana sudah kampung gitu. Dia bahkan bukan hanya kembali ke tanah perjanjian, dia bilang makamkan saya di tempat ini. Tempat apa? Tempat Abraham dan neneknya Abraham dengan Sarah istrinya dimakamkan. Tempat ayahnya Ishak, ayah dan ibunya Ishak dan Ribka dimakamkan. Jadi di pesona bisa lihat. Jadi susi bang terakhir ya. Jadi Bapak cuma bayangkan, urusan pemakaman penting sekali. Dan dalam Kejadian pasal 50, setelah Yakub meninggal dan Yusuf anaknya mau memakamkan ayahnya, dia minta izin kepada Firaun, minta cuti lah kira-kira ke Firaun bosnya. Dia bilang kepada Firaun begini, Yusuf katakan, izinkan saya pulang sebab apa? Saya sudah bersumpah untuk memakamkan ayahku seperti yang dia pesankan. Jadi coba bayangkan, urusan pemakaman dia bawa dalam apa? Sumpahnya. Saya sudah bersumpah, saya akan penuhi permintaan ayahku untuk memakamkan dia kembali ke tempat leluhur. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya sekali lagi mau mengatakan, perlihatkan dengan baik betapa apa Alkitab memperlihatkan betapa memakamkan orang tua dengan cara terbaik itu adalah bagian dari ketaatan kepada Tuhan. Untuk apa? Sekali lagi, memakamkan orang tua dengan cara terbaik itu adalah cara bagian dari ketaatan kepada Tuhan. Untuk apa? Menghormati orang tua. Jadi luar biasa saudara. Yusuf waktu mau meninggal, jadi Yakub meninggal, dia dipesan sama anaknya Yusuf dan segala macam. Yusuf meninggal, dia juga dipesan. Yusuf meninggal, dia sudah bos di Mesir, punya tanah luas, istana di sana, kasih tanah Goshen tempat orang-orang Israel tinggal dan segala macam. Tapi sebelum dia meninggal, dia juga dipesan. Kalau satu waktu kalian keluar dari tanah Mesir, tangkap peneliti di saya. Bawa kita kan dia dipesan. Meninggal Yusuf. Dan kalau kita tahu siapa yang bawa pulang Yusuf pulang? Siapa yang bawa pulang Yusuf? Pulang Yusuf nanti dibawa ke rombongan. Cara Yusuf dengan Yusuf berapa? 400 tahun. Memakamkan orang tua itu adalah hal yang sangat penting.
kecintaan kepada Tuhan, kecintaan kepada orang tua harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Tetapi ketika Tuhan mau mengatakan, ikut aku, Tuhan juga mengatakan satu hal, bahwa apa? Kecintaan kepada orang tua harus betul-betul ditempatkan di dalam kecintaan kepada Tuhan. Kasih sayang kepada orang tua, hormat kepada orang tua, harus selalu saya tempatkan di dalam rasa hormat kepada Tuhan. Tuhan tidak mau ada hasil yang bisa melampaui relasi saya dengan Tuhan. Bos, mantap, oke. Bos. Oh, bos na sama bos tata. Bos. Itu kesini bos pemirsa ibadah. Lagi ibadah dilarang berisi. Ini padat di pondok. Tidak ada orang tua yang bisa menjamin nanti kalau saya punya anak 4, 2 laki-laki 2 perempuan, 1 keriting-keriting, 1 diri bonding, sudah tidak bisa. Tidak ada. Karena memang bukan orang tua yang menentukan. Bapak coba perhatikan di antara kita yang hadir di sini. Ini banyak sekali. Bahkan tidak usah dilihat kita. Jangan lihat hanya kita. Ingatlah, miliaran manusia hidup pernah di bumi ini. Miliaran manusia pernah hidup. Tidak ada satu orang yang persis identik sama. Bahkan kembar pun beda juga. Artinya apa? Memang tidak ada satupun betul-betul setiap manusia yang khusus oleh Tuhan. Kita bukan milik kita, kita milik Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau firman Tuhan katakan seperti yang sebenarnya Tuhan mau katakan gini, seluruh kecintaan saya kepada orang tua harus selalu saya tempatkan dalam kecintaan kepada Tuhan. Kecintaan kepada orang tua saya tempatkan dalam kecintaan kepada Tuhan. Ingat Abraham, ketika Tuhan mau menguji iman Abraham, ujian paling besar, ya. Kalau di Alkitab kan dibilang Tuhan menguji Abraham. Ada yang tanya, kenapa Tuhan perlu uji, Pak? Kita akan tadi mau untuk disipiran adalah menguji orang. Kan Tuhan Maha tahu, saya bilang Tuhan tahu. Yang dimaksud diuji di situ adalah Tuhan mau Abraham memperlihatkan, mengekspresikan kecintaannya kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu ingat, bagaimana cara Tuhan menguji kesetiaan Abraham, kecintaan Abraham? Apa yang Tuhan mau dia perlihatkan, ekspresi kecintaannya kepada Tuhan? Saya pikir jelas. Tuhan tidak minta kerbaunya. Sebab kalau kerbau yang diminta dia perampas, yang Abraham sudah itu namanya tidak bedana. Kalau Tuhan minta sawah, mungkin Abraham bisa budak dia itu alam. Kalau Tuhan minta budak-budak, budak. Tapi bukan itu yang Tuhan minta. Yang Tuhan minta apa? Bisa. Ada perjanjian satu-satunya. Coba bayangkan saudara. Ishak itu saya bilang bukan sekedar anak. Ishak itulah tanda perjanjian kesetiaan Tuhan pada Abraham. Ya. Abraham itu dipanggil umur berapa? 75. Dipanggil umur 75. Ishak lahir 25 tahun kemudian, umur 100. Harus menunggu 25 tahun. Kok bisa bayangkan? Dan menunggu bukan dalam keadaan yang nyaman-nyaman saja. Menunggu dia harus menunggu dalam keadaan dia tahu bahwa mati dia umur ini. Kalau umur 50 belum punya anak, ya bisa lah pergi ke Jakarta. Umur 60 belum punya keturunan, bisa pergi ke Singapura. Umur 70 belum punya keturunan, bisa ke Amerika. Kalau umur 80-90 ya mungkin bisa ke Gunung Sesean bawa ayam putih. Ya. Halo, manusia. Apa yang bisa diharapkan dari
dari seorang yang sudah berumur 75 tahun. Bahkan ketika Ishak lahir dia berumur 100 tahun. Tapi Tuhan bilang, Abraham, anak perjanjian itu Ishak, lahir dari Sarah. Namanya Ishak ya, lahir dari Sarah. Dan Tuhan janji keturunan itu seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Kamu bisa bayangkan. Kalau sekarang Tuhan minta Ishak, lalu bagaimana? Yang mana dikatakan, pada pola terjadi itu keturunan seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Yang mana nanti di pihak peta ada lukisan. Tapi Abraham beri. Bahkan ketika Allah meminta sebuah hal yang paling dia sayang, ketika Tuhan meminta sebuah hal yang sebenarnya seolah-olah bertentangan dengan janji Allah ini, Abraham memilih taat. Dan ketika dia taat, apa yang dia perlihatkan? Dia memperlihatkan satu hal bahwa saya mencintai anakku Ishak, anakku, anak perjanjian Ishak. Tetapi saya lebih mencintai Tuhan. Kamu bisa bayangkan. Jadi bacaan hari itu sebenarnya memperlihatkan satu hal. Kecintaan kepada orang tua itu harus dilakukan. Memakamkan orang tua dengan cara terbaik itu harus dilakukan. Tapi pada sisi lain firman Tuhan mengingatkan, memakamkan orang tua dengan cara terbaik harus ditempatkan di dalam kecintaan dan kesetiaan kepada Tuhan. Mohon maaf saya harus bilang begini sebab banyak kali beberapa waktu yang lalu seorang kawan makamkan orang tua yang saya bilang, wah ya tumpuk na tu na ya kena tutu mamamu tahu na setuju tumpuk dia nggak setuju. Ini tantangan buat saudara. Nah hari ini ada yang tanya dalam khotbah di Ratepau, bagaimana itu dimaksud Pak Pendeta orang mati menguburkan orang mati? Saya bilang tidak mungkin orang mati menguburkan orang mati, kita ini orang hidup semuanya. Lalu bagaimana orang mati menguburkan orang mati? Saya bilang yang dimaksud di situ pasti bukan mati jasmani, tapi mati rohani. Orang mati menguburkan orang mati, disebut orang mati menguburkan orang mati ketika kegiatan pemakaman yang menurut Alkitab harus dilakukan dalam kesetiaan kepada Tuhan, ternyata tidak lagi dalam dilakukan dalam ketaatan kepada Tuhan. Jadi itu poin penting yang supaya itu mau sampaikan. Relasi saya dengan Tuhan itu di atas segala-galanya. Kesetiaan saya, kecintaan saya kepada Tuhan itu di atas segala-galanya. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur untuk saya pilih banyak hal yang Tuhan boleh kerjakan. Kita katakan kehidupan, sudah berkeluarga besar, anak cucu boleh berjalan dengan baik, menjadi pelayan-pelayan Tuhan di berbagai tempat. Sekarang punya di Surabaya, saya selalu ketemu kalau pergi ke Surabaya, banyak sekali ibu pendeta. Kita syukuri. Saya selalu katakan, ketika kita akan makamkan orang tua kita, itu sebenarnya kesempatan yang paling baik untuk menceritakan semua kebaikan Tuhan yang Tuhan karuniakan bagi keluarga besar melalui ayahanda dikasih, atau melalui ibu dikasih, atau melalui nenek dikasih. Itulah kesempatan menceritakan segala kebaikan Tuhan. Betapa luar biasa Tuhan pelihara keluarga ini. Dari seorang ayah yang terbatas, mungkin tidak sehebat anak-anaknya hari ini. Dari seorang ibu yang terbatas yang mungkin tidak sehebat anak cucunya hari ini. Tapi dalam segala keterbatasan, dia bisa membentuk anak-anaknya menjadi pribadi-pribadi yang hebat dan jadi berkat bagi banyak orang. Pemakaman orang tua adalah tempat kita menceritakan kebaikan Tuhan. Tadi firman Tuhan katakan kan, tapi engkau pergilah dan beritakan Injil. Kau bisa bayangkan siapa yang Tuhan pakai untuk memberitakan Injil. Bacaan-bacaan kita minggu lalu juga ada yang orang kerasukan apa itu? Kerasukan setan. Bukan kerasukan setan, kerasukan banyak setan. Banyak setan. Kan ditanya kerasukan apa? Legion. Legion itu kan kalau di dalam tentara Romawi 6.000 tentara.
Bayangkan kita kerasukan 6.000 setan. Kita kerasukan 1 setan aja susah, dia 6.000. Tapi coba saya bayangkan, saudara. Ingat cerita itu kan? Ketika Tuhan sembuhkan dia, langsung dia pergi memberitakan Injil. Saya bisa bayangkan ya, orang yang seperti ini pun Tuhan pakai untuk menceritakan Injil. Ini kita nyanyi lagunya ini, saya lihat di belakang. Nih. Hidup Jemaat 408. Kepala saja tuh. Di jalanku ku diiring. Di depannya juga ini. Mampirlah dengan doaku. Tahu nggak kesamaan lagu ini? Itu sama penciptanya. Saya lihat tadi boleh. Siapa yang ciptakan lagu ini? Yang ciptakan lagu ini seorang perempuan yang buta sejak kecil karena mau praktek dokter. Namanya siapa? Fanny Crosby. Fanny Jane Crosby. Luar biasa. Dia menulis ribuan lagu yang orang menyanyikan sampai hari ini. Dia hidup abad yang lalu, tinggal di belahan bumi yang lain. Tapi meskipun sudah lewat berabad, orang masih nyanyikan lagunya sampai dia buta kali. Bayangkan itu. Ya itu lagu lagu Indonesia di tanah itu lagu apa itu? Tanah itu paling masain nanti. Oh. Ya. Paling lagu-lagu na Pancepon Raka itu Arab. Lagu nostalgia. Ini lagu diciptakan abad-abad yang lalu di belahan bumi yang lain dan orang masih nyanyikan. Siapa dia? Saudara Fanny Crosby. Seorang perempuan yang buta sejak balita karena mau praktek dokter. Dia bertumbuh dewasa menikah dengan suami yang juga buta. Bah. Tapi dia nulis ribuan lagu. Saya ingat satu kali dia dapat penghargaan. Orang tanya sama dia, Fanny Crosby, kalau Tuhan izinkan kau lahir kembali, apa peta dalam pomoknya? Kalau Tuhan izinkan kau lahir kembali, kau minta apa kepada Tuhan? Orang berpikir dia akan minta mata yang sehat, biar bisa melihat keindahan dunia, main nanti lo itu apa? Tapi ketika dia ditanya, Fanny Crosby mau minta apa sama Tuhan kalau kau boleh lahir kembali? Dia bilang gini, kalau Tuhan izinkan aku lahir kembali, saya akan minta satu hal sama Tuhan. Saya akan bilang satu hal kepada Tuhan. Apa itu? Tuhan, kalau saya boleh lahir kembali, saya akan bilang satu hal. Tuhan, biarkan saja saya tetap buta. Biarkan saja saya tetap buta ya Tuhan. Asalkan satu hal, jangan pernah kasih setia Tuhan undur dari diriku. Apa artinya? Saya tidak bisa mengukur kebaikan Tuhan dari soal saya buta apa tidak. Saya tidak bisa mengukur kebaikan Tuhan dari soal saya melihat apa tidak. Saya tidak bisa mengukur kebaikan Tuhan dari soal saya sembuh apa tidak. Saya tidak bisa mengukur kebaikan Tuhan dari soal doa saya dijawab sesuai dengan kemauan saya apa tidak. Sebab apa kata dia? Di saat mata jasmaniku buta, Tuhan justru membuat mata hatiku peka luar biasa. Andai kata saya tidak buta, belum tentu akan lahir ribuan lagu yang orang bisa nyanyikan berabad-abad sampai hari ini. Coba bayangkan lagu ini saudara. Saya kalau dulu kalau nyanyi lagu ini biasa dia menanti. Saya anak perlu di grup saya ngadu ke tengah kamar biasa toh. Kadang-kadang susu toh. Saya berkarya ke menanti. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Emang gak mulai ke pesesatan. Sebentar kita nanti, sebentar kita nggak apa satu dulu. Coba kan, saya juga begitu. Tapi sekarang kalau dilihat lagu ini, saya ingat penciptanya. Coba bayangkan saudara, coba perhatikan di syairnya. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika dia panduku kembali? Buta, suami buta, hidup sederhana pas-pasan, tapi oleh Yesus di hidupku tidak ada yang kurang. Coba lihat bagaimana orang ini mengambil relasinya dengan Tuhan. Tuhan lebih di atas segala-galanya. Bahkan ketika dia harus menderita buta, dia tahu tidak ada yang bisa menandingi relasinya dengan Tuhan. Luar biasa. Tapi itu yang Tuhan inginkan. Kita bersyukur untuk semua hal yang Tuhan berikan. Keluarga, anak dan cucu dari Tuhan kekasih dari Oscar. Tuhan berikan kesempatan mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan berikan kecukupan.
Tuhan berikan waktu terbaik, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, semua boleh datang berkumpul. Dan kita ingin makamkan orang tua kita dengan cara yang terbaik. Sebagai bagian dari rasa hormat kita kepada orang tua. Tapi bukan hanya itu. Pemakaman orang tua dengan cara terbaik juga menjadi kesempatan bagi kita untuk menceritakan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam diri ayah hamba terkasih. Ini adalah tempat pemberitaan Injil. Setiap kali kita melihat orang datang, kita melihat banyak hati orang datang, kita tahu inilah karunia kekerabatan kekeluargaan yang Tuhan sudah anugerahkan dalam diri ayah hamba terkasih bersama segenap keluarga. Kita mau berdoa, terus mendoakan semua rangkaian acara pemakaman ayah handa kekasih selesai dengan sebaik-baiknya sampai pada waktu itu. Dan pemakaman di tempat ini sungguh menjadi cerita kemuliaan bagi nama Tuhan. Ungkapan syukur keluarga bahwa Tuhan sudah begitu baik memelihara ayah handa kekasih selamanya, menyertai anak cucunya turun-temurun dan memberikan berkat dan kecukupan di dalam menjalani semua kehidupan selamanya. Tuhan menolong, Tuhan memberkati setelah pun keluarga. Amin. Amin. Oke. Novita Pirade Pendeta Persembahan pujian dari Pendeta FS keluarga. ini. Wah, Novita. Terima kasih sudah mengirim bintang Yohanes Pademe di Karudu. Tidak ada orang yang nantu ini. Ini dari Yohanes di Karudu actually mama. Oh. Oh, ginawa ka pendeta. Oh, pendeta semua ini nih. Beda di depan.
Boleh gabung kalau mau om. Publikasi akan dijalankan. Firman Tuhan dari Roma 14 ayat 8 dan Roma 12 ayat 15 mengingatkan kita. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Karena itu bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Telah lewat malam yang gelap. Malam yang gelap.
Esi, spill orang Siriti. Iya itu tadi, orang Siriti. paduan suara. Setelah itu jemaat Tagari dan terakhir vokal grup PKBGT Jemaat Seriti.
Dia lagi.
Kamu mentele, PKB siri tidak?
karunia, jadikan hidupmu tulus dan berkenan di mata Tuhan dengan sesama. Demikianlah hidup manusia, semaraknya hanya sementara. Keindahan di dalam dunia hanya untuk sekejap mata. Sia-siakan kasih Tuhan yang mulia, hai manusia. Sadarilah, bertobatlah, jangan bangga dengan harta, kedudukan dan kehormatan, semua akan lenyap. Jadikan hidupmu tulus dan berkenan di mata Tuhan dengan sesama. Jadikan hidupmu tulus dan berkenan di mata Tuhan dengan sesama. Bentar ya. Mari kita satukan hati dalam doa syarah kita berdoa. Terpujilah namamu Allah Bapa di surga. Kehadiranmu sungguh kami rasakan di tempat ini. Terlebih ketika firman-Mu diberitakan bagi kami. Mohon kiranya Roh Kuduslah yang terus menolong, memampukan kami untuk merenungkan lebih dalam kebenaran firman-Mu ini. Sehingga di dalam perjalanan hidup kami masing-masing, kami sungguh menghayatinya, memeliharanya dengan baik. Dimanapun kami berada, kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu bagi kami semua. Berkati di dalam tugas dan pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Berikan kesehatan, kekuatan, dan hikmat, semangat dan sukacita, sehingga di tengah-tengah pelayanan yang Engkau percayakan hamba-Mu ini tetap taat dan setia kepadamu, percaya bahwa dimanapun berada Engkau selalu menyertai. Puji-pujian yang telah diberikan di dalam ibadah ini, baik yang kami nyanyikan secara bersama-sama maupun lewat solo, paduan suara, dan vokal group, kiranya membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Puji-pujian ini kiranya juga menjadi khotbah penghiburan di tengah-tengah duka yang dialami keluarga. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu kepada segala rukun keluarga di tempat ini. Segala rencana indah, acara pemakaman orang tua terkasih boleh berjalan dengan baik
boleh terlaksana semua karena perkenan Tuhan. Engkau terus memberkati, memberikan kekuatan kepada segenap anak cucu rumpun keluarga, sehingga di sepanjang rangkaian mendukung dan support keluarga, baik tim kerja, panitia, patondokan, majelis gereja, siapapun itu Bapa, berkatilah. Sebab kami percaya setiap orang yang terlibat di dalam kegiatan ini, Engkau yang mengutus, Engkau yang memperlengkapi, sehingga keluarga di tengah-tengah duka dan seluruh rangkaian acara boleh melihat, menyaksikan dan mengalami